heen en weer is naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord met hun mama's. Op dezelfde plaats en rond dezelfde tafel waaraan in december van het vorige jaar de besprekingen begonnen, wordt de bijeenkomst door de voorzitter van de leefrechter Kirby geopend. Hij leest de voorwaarden der bestandsovereenkomst voor en verzoekt de delegatieleiders er een handtekening op te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Advocaat hier voor Nederland en Syarifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Bertemu lagi di my YouTube channel, YouTube pembelajaran me and my student. Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 tentang perjanjian Renville ya. Tadi di awal Ibu sudah tayangkan video singkat proses perjanjian Renville. Sebelum berlanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe jika tombol masih merah, tapi kalau sudah putih diabaikan saja. Terima kasih. Perjanjian Renville. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan tak langsung dirasakan rakyat. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia setelah Jepang kalah di Perang Dunia II. Sejumlah perlawanan, senjata, dan diplomasi dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, salah satunya dengan perjanjian Renville. Dilansir dari Ensiklopedia Britania, perjanjian Renville adalah perjanjian antara Republik Indonesia dengan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal 17 Januari 1948. Namanya diambil dari lokasi tempat perjanjian ditandatangani, yaitu kapal Amerika Serikat Renville yang sedang bersandar di pelabuhan Jakarta. Latar belakang perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya, sudah ada perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya. Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda I. Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berusaha menengahi. Negara yang terlibat tergabung dalam Good Office Committee atau GOC atau Komisi Tiga Negara atau KTN. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Selanjutnya isi perjanjian Renville. Perjanjian Renville kemudian menyepakati gencatan senjata. Belanda juga mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Selain itu, kedaulatan Belanda atas Indonesia diakui sampai selesai terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Bagi Indonesia, perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Rakyat di wilayah jajahan Belanda dijanjikan boleh memilih bergabung dengan RIS atau membentuk negara sendiri. Berikut ini isi perjanjian Renville. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. 6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu dari daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan plebissit atau semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.
Dampak perjanjian Renville yang merugikan. Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia semakin sedikit. Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Selain itu, wilayah Indonesia terkungkung wilayah yang dikuasai Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Indonesia mengalami blokade ekonomi yang diterapkan Belanda. Adam Malik dalam bukunya Mengabdi Republik, Angkatan 45, menilai bagi Indonesia perjanjian Renville jauh lebih buruk dan merugikan. Nah, anak-anak, perhatikan peta Indonesia ini. Yang berwarna merah saja adalah negara Indonesia, yang lainnya dikuasai oleh Belanda. Sedikit sekali kan? Itulah sebabnya kenapa perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe jika tombol masih merah. Kalau putih, abaikan. Efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah akibat perjanjian Renville. Divisi ini dijuluki pasukan hijrah oleh rakyat Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Long March Siliwangi. Kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah perjanjian Renville. Sebagai bentuk penolakan atas keputusan itu, sejumlah partai menarik dukungan dari pemerintah. Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948. Selain itu, setelah perjanjian Renville disepakati, Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera. Padahal, sebagian Sumatera Selatan adalah wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan perjanjian Renville malah mengingkari perjanjian ini. Pada tanggal 18 Desember 1948 pukul 6.00, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menjunjukkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Demikianlah anak-anak uraian perjanjian Renville, dan kita akan bersambung ke perjanjian Room Royen. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.